Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian akidah Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang beliau cantumkan dalam kitabnya Maqalatul Islamin, atau kalau judul bahasa Arabnya di sini I'tiqad Ahli Sunnah Syarhu Maqarrarahu Al-Asy'ari fi maqalatihi an Ahli Sunnah Ashabil Hadis. Akidah Ahli Sunnah yang dijelaskan, dinyatakan oleh Imam Abul Hasan Asy'ari dalam kitabnya Maqalatul Islamin dari Ahli Sunnah Ashabil Hadis, dan dengan syarah Fadilatul Syekh Ad-Doktor Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumayyiz hafidhallahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Sekarang kita sampai pada bab terakhir dari kitab ini, atau istilahnya kita insya Allah akan khataman. Ya, tapi gak pakai bacaan. Baik. Kata Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah, masih berkaitan dengan adab ahli hadis. Setelah beliau mengatakan kemarin wat tasyahul bi qiraatil Quran, menyibukkan diri dengan membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, menulis hadis, ya, mempelajari fikih, ma'at tawadhu, dengan disertai tawadhu, rendah hati, wa husnil khuluq, berakhlak mulia, wa badil ma'ruf, memberikan yang baik, wa kafil adza, tidak mengganggu orang lain, wa tarkil ghibah, tidak menghibah atau menggunjing, wa namimah, tidak mengadu domba, wa si'ayah, sama tidak mengadu domba, wa tafaqqudil ma'kal wal masyrab, menjaga makanan dan minuman yaitu dari yang haram. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, sebetulnya pembahasan ini sudah kita lewati secara global ya pada dua bab sebelum kita sekarang ini. Sudah kita sampaikan min adabi ahli al-hadis, ini tambahannya. Yang pertama disebutkan oleh Imam Abul Hasan Asy'ari tentang at-tawadhu. Ya, seorang muslim muslimah wajib merendahkan hati,
tidak boleh sombong. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak suka dengan yang sombong, yang membanggakan diri. Rasul mengatakan la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sebiji atom atau sebiji sawi atau sekecil apapun dari kesombongan. Dan Rasul telah menjelaskan apa arti sombong, yaitu batarul haqqi wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Seperti yang pernah kita sampaikan, sekarang ini diputarbalikkan. Misalnya ada kesesatan diposting di sosmed atau di medsos, kemudian dibantah, dituduh oleh netizen yang membantah sombong. Padahal yang sombong yang menolak kebenaran, membantah kesesatan, kewajiban orang yang berilmu, yang tahu itu kesesatan, wajib dibantah. Namun inilah sekali lagi yang wajib untuk dicermati. Sekarang serba diputarbalikkan, yang hak dikatakan batil, batil dikatakan hak. Yang akhlaknya bejat dikatakan akhlak mulia, yang berakhlak mulia dikatakan akhlak yang bejat, dan seterusnya. Maka harus cermat, teliti. Allah juga berfirman tentang masalah at-tawadhu, yaitu tentang ciri ibadur rahman di akhir-akhir surat Al-Furqan. Wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi haunan. Ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang sekali lagi ini adalah pujian bagi ibadur rahman. Apabila mereka berjalan di atas muka bumi, mereka berjalan dengan rendah hati, tidak menyombongkan diri. Sekali lagi, membantah kebatilan bukan berarti sombong, bukan berarti sok berilmu, tidak. Namun itu kewajiban setiap orang yang melihat kemungkaran. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Nah, kemudian wa husnul khuluq. Ini sudah kita sampaikan panjang lebar pada penjelasan 2 bab sebelumnya. Muqaddimah kita tentang akhlak yang mulia itu apa dan seterusnya. Kemudian Imam Abul Hasan Asy'ari di sini menjelaskan juga sebetulnya apa itu akhlak yang mulia antara hamba dengan hamba. Sudah kita sampaikan ucapan Imam Hasan Al-Basri, seorang tabi'in, apa itu akhlak yang mulia? Ini diantaranya badlul ma'ruf atau badlun nada, memberi kebaikan kepada orang lain. Kebaikan di situ tentunya yang berdasarkan qala Allah wa qala Rasul. Kebaikan al-ma'ruf itu yang memang dikatakan ma'ruf dalam syariat. Karena enggak setiap ma'ruf yang diucapkan manusia itu betul-betul ma'ruf di sisi Allah Subhanahu wa taala. Misalnya perbuatan bid'ah itu dianggap oleh sebagian kaum muslimin sebagai sesuatu yang ma'ruf, padahal itu mungkar. Maka yang dikatakan badlul ma'ruf, memberi kebaikan, kebaikan al-ma'ruf yang sesuai dengan syariat Allah, sesuai dengan dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Misalnya ngalah berkah di kuburan keramat, dianggap sebagian orang itu sesuatu yang ma'ruf. Maka mereka pun menyuruh orang lain untuk demikian, padahal itu kesyirikan, kemungkaran. Maka harus dipahami, akhlak yang mulia, akhlak yang sesuai dengan dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Wakaful adha, tidak mengganggu orang lain. Di antaranya dengan menyesatkan orang itu juga dinamakan akhlak yang tercela. Kaful adha, tidak mengganggu, bukan hanya berkaitan dengan ngambil hartanya, bukan hanya berkaitan dengan mukul orang, namun lebih dari itu. Tidak mengganggu orang, tidak menyakiti orang, tidak mendolimi orang, diantaranya tidak menyesatkan mereka dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara makna akhlak yang mulia antara hamba dengan hamba. Ini sudah kita sampaikan dalam pembahasan awal min adab ahlil hadis. Kemudian watarkil ghibah, tidak menggunjing. Dalam surat Al-Hujurat ayat ke-12 Allah berfirman, wala yaktab ba'dukum
ba'dha. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhi maitan fakarihtumu. Janganlah sebagian kalian menggunjing, menghibah, ngerasani sebagian yang lain. Apakah salah seorang di antara kalian suka memakan bangkai saudaranya? Tentunya dia akan jijik, dia tidak akan mungkin mau memakannya. Itu perumpamaan orang yang menghibah, ngerasani orang, atau kata Rasul arti ghibah, dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebut orang lain dengan yang tidak dia sukai, di luar ataupun di belakang orang tersebut. Dan para ulama menyebutkan secara asal ghibah haram kecuali pada 6 keadaan. Ada yang bisa menyebut? Nah, kalau bisa hafal baitnya yang lebih bagus. Enggak, taib labas. Keburukan orang atau pada hakim. Terus. Membantah melihat. Terus. 3. Nah, baru 2. Takrif. Iya, yang berikutnya. Makanya lebih bagus lagi kalau dihafal 2 bait, syair atau puisi yang berkaitan dengan hal ini lebih lengket diingat. Kita sampaikan kata seorang penyair, al-qadhu laisa bighibatil fi sittatin. Mencela bukan termasuk ghibah pada 6 keadaan. Mutadhallimin, orang yang didolimi, dia boleh menghibah yang mendolimi di hadapan pihak yang berwenang atau yang memang bisa membantunya. Bukan curhat di medsos, namun di tempat yang memang pantas untuk dia menghibah. Kemudian yang kedua, wa mu'arrifin, yang memperkenalkan diri orang lain dengan cacatnya. Adapun dalil yang pertama itu kisah, ini kita hari Selasa minggu yang lalu nggak salah kita kajian 99 hadis oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Hari Selasa pagi itu kita ada kajian syarah 99 hadis berkaitan dengan hadis Hindun yang curhat kepada Rasulullah SAW tentang suaminya Abu Sufyan yang syahih, yang pelit, yang kikir, tidak memberikan nafkah atau uang belanja yang mencukupinya. Ini seorang istri curhat tentang suaminya. Kepada siapa? Kepada Rasul, bukan kepada sembarang orang. Maka Rasul pun menasehati dan tidak mengatakan itu ghibah. Boleh. Nah, kemudian yang kedua, wa mu'arrifin, yang memperkenalkan orang lain dengan menyebut aibnya. Ini contoh-contohnya kata para ulama, terutama dalam perawi hadis. Kalau kita belajar misalnya kitab Sunan Abi Daud, alhamdulillah kita juga dulu pernah belajar Sunan Abi Daud dengan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Sering kita melewati perawi yang namanya Al-A'mash. Haddatsana fulan-fulan sampai Al-A'mash. Al-A'mash itu kalau bahasa Indonesianya orang yang cacat matanya. Itu gelar. Itu yang memang sudah viral di tengah ulama ahli hadis. Dia punya nama, namanya Sulaiman bin Mahran. Tapi dikenal dengan apa? Anil A'mash. Kalau antum baca nanti Sunan Abi Daud, biasanya lewat namanya Al-A'mash. Itu artinya yang cacat matanya. Padahal namanya ada Sulaiman bin Mahran. Cuma terkenal dengan istilah apa? Al-A'mash. Para ulama menyebut aibnya tersebut hanya untuk memperkenalkan. Rawi ini terkenal dengan namanya Al-A'mash. Bukan tujuannya menghina. Bukan.
Ada lagi rawi juga sama dalam Sunan Abi Dawud. Namanya Al-A'raj, yang pincang. Ini sekali lagi bukan mereka mencela. Perawi tersebut namanya Abdurrahman bin Hurmus. Ya, ini sekali lagi dalam dunia tadi perawi hadis sudah masyhur. Ini sekedar memperkenalkan. Dan sudah mungkin pernah kita sampaikan di sini kalau tidak salah. Misalnya kita lagi ketemu sama teman lama, kemudian kita ngobrol-ngobrol tentang teman-teman yang lain. Kamu masih ingat nggak dengan si fulan? Yang mana? Oh, itu loh yang cacat ini dan sebagainya. Cuma sekedar memperkenalkan, tidak ada masalah. Bukan untuk apa? Menghina, merendahkan. Dan yang ketiga, wa muhadziri. Yaitu dalam rangka mentahdzir, muhadzir. Seperti ulama mentahdzir alil bid'ah. Disebut juga namanya. Ya, contoh misalnya yang sudah pernah kita sampaikan, di zaman Sufyan Ats-Tsauri ada seorang yang bernama Hasan bin Saleh. Dia meyakini tidak sah salat Jumat di belakang pemimpin yang dolim. Bahkan dia menfatwakan boleh mengkudeta pemimpin yang dolim. Maka ulama serentak di zaman itu mentahdzirnya. Di antaranya ada seorang ulama yang bernama Zaidah, tidaklah dia masuk ke dalam masjid kecuali mengingatkan, memperingatkan manusia dari kesesatan Hasan bin Saleh. Artinya ini riba yang dibolehkan. Bahkan kata para ulama, la ghibata fi alil bid'ah. Tidak ada istilah riba tentang ahli bid'ah. Selama tujuannya tadi untuk membantah dan untuk menegakkan kebenaran. Kemudian yang keempat, wa mujahirin fisqan. Ini masih sambungan dengan yang ketiga, ini yang keempat ya. Yaitu mengingatkan umat juga tentang orang-orang yang berbangga dengan kemaksiatannya. Kalau tadi ahli bid'ah, sekarang yang ahli maksiat. Namun apa? Memang bangga dengan kemaksiatannya. Seperti mungkin bandar narkoba misalnya, atau pecandu narkoba dan seterusnya, dan dia bangga dengan perbuatan dosanya tersebut, maka boleh mentahdirnya. Ngerasaninya di hadapan orang umum. Hati-hati fulan itu penjahat, hati fulan itu suka berbuat kejahatan dan seterusnya. Kemudian yang kelima, wa mustaftin. Orang yang meminta fatwa. Ini sebagaimana kisah Fatimah binti Qais radhiyallahu taala anha yang bertanya kepada Rasul minta fatwa. Beliau dilamar oleh dua orang, Muawiyah dan Abu Jaham. Kata Rasul, adapun Muawiyah dia tidak punya harta, sedangkan Abu Jaham dia tidak pernah menaruh tongkatnya dari pundaknya. Ada yang menafsirkan suka memukul perempuan, atau penafsiran yang kedua, dia suka safar meninggalkan keluarganya. Rasul pun menjawab apa adanya. Rasul nggak mengatakan itu riba. Maka sama dengan kita misalnya ketika ada teman dia bertanya, antum kenal si fulan, dia mau melamar putri saya atau dia mau bekerja di tempat saya, bagaimana menurut antum? Antum sebutkan semua yang antum ketahui. Baik buruknya sebutkan, jangan mengatakan, wah jangan riba, anak nggak mau riba. Ini ngemintri Rasulullah SAW. Sebutkan apa adanya, jangan ditambah-tambahi. Sekali lagi ini dibolehkan. Kemudian yang keenam, wa man talaba al-i'ana ala izatil munkari. Dan yang meminta tolong untuk dihilangkan kemungkaran. Misalnya juga sama dengan tadi, ada di kampung bandar narkoba, bahkan mungkin juga gembong teroris. Tidak apa-apa antum laporkan ke aparat keamanan, selama antum insya Allah aman. Ini ngerasani ghibah yang dibolehkan dalam syariat. Dan antum kalau mau lebih terperinci, silakan lihat kitab Riyadhus Shalihin. Setelah Imam Nawawi menyebut bab haramnya riba, beliau iringi dengan bab riba yang dibolehkan.
Makanya jahil murakkab. Kalau misalnya ada tadi seseorang membantah kesesatan Ustadz Fulan di medsos, kemudian dikomentari jangan riba ya akhi. Ya, tidak ada riba dalam membantah orang. Ya, apalagi jelas kesesatannya yang nyata. Makanya Syekhul Islam mengatakan idza dharal munkar alaniyatan yajib al-inkar alaniyatan. Apabila kemungkaran, ya, kemungkaran di sini bukan hanya maksiat, kemungkaran dalam artian juga kebid'ahan, kesesatan di medsos, kalau sudah menyebar wajib dibantah terang. Enggak ada kewajiban menjabri. Sekali lagi, ini yang wajib dipahami. Tidak ada riba ketika orang itu sesat dalam postingannya kemudian dibantah. Nah, ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kemudian wa tarkin namimah. Ya, tidak mengadu domba di antara kaum muslimin. Wasi'ayah, kurang lebih sama, asy'ayah dan juga an-namimah. Ya, datang kepada si B mengatakan si C itu menjelek-jelekkan kamu. Kemudian dia datang kepada si C mengatakan si B menjelek-jelekkan kamu. Ini adu domba. Sebagaimana ancamannya kata Rasul, la yadkhul jannah an-namam. Tidak akan masuk surga, yaitu orang yang mengadu domba. Dan juga ancamannya akan diadab di kubur. Dalilnya mana? Kisah Rasul meletakkan pelepah kurma, kata Rasul SAW, orang itu sedang diadab diantaranya karena tadi mengadu domba di antara kaum muslimin. Kemudian wa tafaqqudil ma'kal wal masyrab. Menjaga makan dan minum, jangan sampai makan dari yang haram, minum dari yang haram. Kata Rasulullah SAW ketika menjelaskan tentang adab-adab berdoa, kata Rasul, wa mat'amu haram, wa mashrabu haram, wa malbasu haram, wa ghudhiya bil haram, fa ana yustajabulah. Orang itu sudah melaksanakan adab-adab doa, namun sayang kata Rasul, makanannya dari yang haram, minumannya dari yang haram, pakainya dari yang haram, dan dia tumbuh dari yang haram, bagaimana doanya akan dikabulkan oleh Allah? Dan Rasul mengatakan, kullu lahmin nabata min suhtin fannaur aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka lebih layak baginya. Na'udzubillah min dzalik. Maka setiap muslim muslimah wajib betul-betul memperhatikan dari mana harta yang dia makan tersebut. Apalagi di hari kiamat akan ditanya tentang hartanya, an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana dia peroleh dan untuk apa dia keluarkan. Semuanya akan ada pertanggungjawaban. Ini ringkasnya ucapan Imam Abul Hasan Asy'ari rahimahullah. Sekarang kita baca syarahnya. Jami' ma dzukir min adabi alil hadis. Semua yang disampaikan oleh tadi Imam Abul Hasan Asy'ari termasuk bagian daripada adab-adab alil hadis. Kemudian ditambahkan waqad qala al-Imamul Hafidz Abu Bakar Al-Ismaili fi kitab I'tiqad A'immati Ahlil Hadis. Imam Abu Bakar Al-Ismaili rahimahullah berkata dalam kitabnya I'tiqad A'immati Ahlil Hadis, ma'aluzumil jama'ati. Adab akhlak itu juga harus diiringi dengan berpegang teguh dengan al-jamaah. Ada ringkasnya 3 makna al-jamaah. Dan ini tidak saling bertentangan. Al-jamaah sebagaimana kata Rasul ketika beliau menjelaskan tentang hadis perpecahan umat, sataftariqu hadil ummah ala salasin wa sabina firqah kulluha finnar illa wahidah. Umat Islam akan terpecah menjadi 73 kelompok, semuanya masuk neraka kecuali 1. Dalam riwayat ketika ditanya siapa yang satu itu, Rasul menjawab al-jamaah. Apa al-jamaah? Dalam riwayat yang lain, ma'ana alaihi wa ashabi, yang berpegang teguh dengan ajaranku dan ajaran para sahabat. Ini makna jamaah yang pertama. Ma'ana alaihi wa ashabi, yang berpegang teguh dengan ajaran Rasul dan para sahabat ar-Rasul. Arti al-jamaah yang kedua sebagaimana definisi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Al-jamaah ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Al-jamaah adalah yang sesuai dengan kebenaran. Apa itu kebenaran? Kembali kepada makna pertama, ma'ana alaihi
wa ashabi. Al-jamaah yang sesuai dengan kebenaran meskipun engkau sendirian. Ini yang harus betul-betul ditanamkan dalam diri ahli sunnah wal jamaah salafiyin. Pegang kebenaran meskipun sendirian. Jangan noleh kanan kiri. Kecuali kalau lewat apa? Rel kereta. Baik, intinya ini makna yang kedua al-jama' yaitu al-haq, kebenaran. Apa itu kebenaran? Kembali lagi kepada makna yang pertama. Makanya nggak ada kontradiksi dalam makna-makna yang kita sampaikan di sini. Yang ketiga, apa arti al-jama'ah? Yaitu jama'atu imamil muslimin. Yaitu berpegang teguh dengan jamaah pemimpin kaum muslimin. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Dan makna yang ketiga ini tidak juga bertentangan dengan makna yang pertama dan yang kedua. Karena berpegang teguh dengan jamaah pemimpin kaum muslimin itu adalah kebenaran, itu ajarannya Rasul dan para sahabat ar-Rasul. Apalagi dalam hadis tentang fitnah akhir zaman, dalam Sahih Bukhari hadisnya tentang fitnah akhir zaman, dalam Sahih Bukhari Kitabul Fitan. Ini panjang hadisnya, pernah kita sampaikan dalam suatu khutbah Jumat kita. Dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, kana nasu yas'aluna Rasulullah anil khair wa kuntu as'alu anil syarr makhafata an yudrikan. Dahulu manusia bertanya kepada Rasul tentang kebaikan, sedangkan aku bertanya kepada Rasul tentang kejelekan. Fakultu ya Rasulullah, inna kunna fi jaliyatin wa syarrin, faja'ana Allah bihadal khair, fahal ba'da hadal khair min syarr? Ya Rasulullah, dulu kami dalam keadaan jelek, dalam keadaan jahiliyah. Kemudian Allah mendatangkan kami al-Islam. Apakah setelah kebaikan ini akan ada kejelekan? Kata Rasul, na'am, iya ada. Kemudian Hudzaifah bertanya, fahal ba'da hadal khair min syarr? Apakah setelah kebaikan ini akan ada kejelekan? Kata Rasul, ya. Kemudian apakah setelah kejelekan itu akan ada kebaikan? Kata Rasul, ya ada. Wa fihi dakhon. Namun ada asapnya. Ketika ditanya apa itu asapnya? Qaumun yastanuna bighairi sunnati wa yahduna bighairi hadi. Akan ada sekelompok orang yang menyeru kepada yang tidak sesuai dengan sunnahku. Fahal ba'da hada al khair min syarr? Apakah, kata Hudzaifah, setelah kebaikan ini akan ada kejelekan? Kata Rasul, na'am, du'atun ala abwabi jahannam. Ya, adanya dai-dai yang menyeru ke neraka jahannam. Man ajabam ilaiha qadafu fiha. Barang siapa yang mengikuti ajakan mereka akan dimasukkan juga ke neraka jahannam. Kata Hudzaifah, sifhum lana ya Rasulullah. Sifatkan tentang diri mereka. Hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Kata Rasul, mereka dari kulit-kulit kami, kaum muslimin. Dan mereka juga berbicara dengan bahasa kami. Kemudian kata Hudzaifah, fama ta'muruni in adraktu dalik. Apa yang kau perintahkan ya Rasulullah kalau aku mendapati dai-dai yang menyeru ke neraka jahanam? Ini intinya. Kata Rasul, talzam jama'atal muslimin wa imamahum. Pegang erat jamaah kaum muslimin dan imam mereka. Ini yang dimaksud dengan luzumu al-jamaah. Dan sudah kita sampaikan sikap dan akidah Ahlussunnah terhadap pemimpin kaum muslimin. Ya, ada berapa yang sering kita sampaikan? Ada 10. Membaiatnya, menghormatinya, tidak mencela, menghinakannya, dan seterusnya. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Wallahu a'lam, di akhir-akhir ini, ya, di hari-hari ini seliweran terus ya yang kita perhatikan di medsos. Gerakan ya, kalau bisa dikatakan ya bencongnya Khawarij. Dulu ya sekitar tahun 2010 ke bawah itu sering kita bantahan-bantahan dengan yang memang Khawarij tulen. Mengkafirkan Indonesia jelas, mengkafirkan presiden jelas. Jadi sering bantahan-bantahan di majalah dan internet seterusnya lah. Itu terang-terangan. Bahkan di buletin mereka mengatakan dulu waktu zaman Bapak SBY, hafizallahu ta'ala, mereka sudah mencapnya kafir, keluar dari al-Islam, tauhid dan sebagainya. Sekarang ini muncul orang-orang yang mengatakan presiden kita sekarang ini bukan Amirul Mukminin, tapi wajib didengar dan ditaati.
Nah, yang kita sampaikan tadi apa? Bencongnya apa? Khawarij. Ya, Ahlus Sunnah enggak, Khawarij juga apa? Enggak. Juga mengatakan Indonesia ini bukan negara apa? Bukan negara Islam. Padahal alhamdulillah kita di Roja kemarin hari Sabtu mengkaji panjang lebar pembahasan masalah ini. Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti yang diutarakan oleh Imam Abu Bakar Ismaili yang sering kita lewati dari pembahasan awal kitab, judul kitabnya I'tiqad A'immati Alil Hadis, akidah para imam-imam alil hadis. Apa di antaranya? Beliau mengatakan wa yarawna daro islamin la daro kufrin kamara'atul mu'tazilah madaman nida lis-salati dhahiran wa ahluha mumakkanin minha amini. Itu definisi negara Islam versi ulama-ulama alil hadis. Sekali lagi referensinya kitab yang kita baca tadi, I'tiqad A'immati Alil Hadis. Imam Abu Bakar Al-Ismaili mengatakan, para imam-imam alil hadis berpendapat negara itu adalah negara Islam, bukan negara kafir seperti pendapat kelompok Mu'tazilah. Syaratnya, kriterianya selama azan untuk sholat itu terang, nampak jelas. Di Indonesia nampak jelas atau enggak? Yang enggak jelas ya buta tuli bisu. Paham? Sekali lagi nampak jelas. Dan kata beliau penduduknya bebas melakukan sholat tersebut dan aman. Antum aman enggak sholat tadi? Alhamdulillah. Itu kalau versi ulama alil hadis. Dan itu diteruskan oleh ulama-ulama juga dari mazhab 4. Bahkan tadi sekitar 20 tahun yang lalu kita pernah menulis pembahasan masalah ini. Negara Islam vs negara kafir. Untuk membantah mereka kelompok teroris atau fanya teroris. Khalid Tulen waktu itu. Sekarang agak setengah-setengah. Mereka mengatakan ini bukan negara apa? Islam. Lah kalau ini bukan negara Islam, apa negara kafir? Ini kita tanyakan kepada mereka. Kalau mengatakan ini negara kafir, silahkan minggat cepat. Benar? Kalau mereka yang Khawarij Tulen, betul-betul mereka apa? Minggat. Alhamdulillah. Nggak ngeresem-ngeresemi. Bang. Maka kita tadi tantang. Kalau kalian gentle mengatakan negeri kita ini bukan negeri Islam, bukan negeri kaum muslimin, maka apa? Silahkan minggat. Karena apa? Kata para ulama, al-hijrah, al-intiqal min dari syirki ila dalil kufri faridatun baqiyatun ila yaumil qiyamah. Hijrah dari negara kafir, negara syirik kepada negara Islam itu wajib fardu ain dan berlaku sampai hari kiamat. Jangan om dotok, paham? Ngomong ini bukan negara Islam tapi nggak minggat-minggat. Paham? Nggak, hijrah berlaku sampai hari kiamat. Paham? Ini salah satu subhat yang muncul di mesej hari-hari ini. Alhamdulillah kita menulis berapa saat yang lalu di mesej kita kriteria tadi negara Islam versi ulama ahli al-hadis. Demikian pula muncul juga di mesej masih tadi Khawarij atau bencongnya Khawarij mengatakan presiden kita ini bukan ulil amri. Karena ulil amri itu yang menyeru manusia kepada kitabillah. Maka kita jawab yang pertama, kalau kita kembali kepada ucapan Imam Ahmad rahimahullah. Ini bedanya as-salafi Ahlus Sunnah dengan Ahlul Bidah. Kalau Ahlul Bidah mereka tafsirkan sendiri ayat ataupun hadis. Adapun kita sampaikan kepada tadi, serahkan kepada ulama-ulama salaf, di antaranya Imam Ahmad. Beliau pernah mengatakan, atadri mal imam. Apakah Anda tahu siapa itu imam pemimpin kaum muslimin? Kata beliau, alladzi yujmi'ul muslimun alaih wa kulluhum yaqulun hadza imam. Kata Imam Ahmad, yang dinamakan pemimpin kaum muslimin ulil amri adalah yang kaum muslimin sepakat mengatakan itu adalah apa? Imam kami.
Ya, kalau kita ya tantang orang itu, kalau Anda mau mempraktekkan ucapan Imam Ahmad tersebut, coba sensus dari Sabang sampai Merauke. Tanya siapa pemimpin negara kita Indonesia ini? Pasti menjawab apa semuanya? Bapak Presiden kita. Hafidhallahu ta'ala. Ya, ini definisi imam kaum muslimin versi Imam Ahmad. Dan ini yang juga disampaikan oleh Allah dalam firman-Nya, wa ulil amri minkum. Dan ulil amri yang punya kekuasaan minkum, yaitu dari kaum muslimin. Tidak disyaratkan. Ya, tidak disyaratkan. Ini harus tekankan, tidak disyaratkan harus dia soleh atau adil, harus dia berhukum dengan syariat al-Islam. Cukup dia punya kekuasaan di tengah kaum muslimin dan dia minkum minalaba muslimin. Adapun syubhat kelompok Khawarij ini sejak dahulu sampai detik ini yaitu memakai hadis riwayat Muslim. Ya, ada hadis yang mengatakan walau ustumila alaikum abadun yakudukum bi kitabillah fasma'u wa atiu. Kata Rasul, meskipun pemimpin itu dari budak yang menyeru kalian dengan kitabillah, maka dengar dan taatilah. Ini yang jadi syubhat mereka sepanjang masa. Kata mereka syarat ulil amri yang ditaati itu adalah apa? Yang menyeru kepada kitabillah. Maka dijawab oleh para ulama, yang pertama ini hadis pembahasannya masalah mendengar dan taat. Bukan definisi siapa? Al-imam. Paham ya? Bedakan antara mendefinisikan siapa ulil amri kaum muslimin dengan kewajiban mendengar dan apa? Taat. Paham? Kemudian hadis tersebut, kata para ulama, maknanya seperti dalam hadis-hadis yang lain, yaitu alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah fima ahabba wa kariha illa an yu'mara bi ma'siyah. Wajib bagi setiap muslim mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam hal yang dia cintai atau yang tidak dia cintai selama tidak diperintah berbuat apa? Maksiat. Ya, artinya mendengar dan taat itu diikat dengan apa? Kitabillah. Kalau perintahnya menyelisih Al-Quran, maka tidak boleh paham? Itu makna yakudukum bi kitabillah. Paham? Ini sekali lagi yang wajib ditekankan kepada kaum muslimin, dan inilah salah satu sumber terorisme sepanjang masa. Salah memahami definisi imam ataupun negara Islam. Ya, ketika mereka sudah menvonis negara ini bukan negara Islam, pemimpinnya bukan pemimpin muslimin, maka apa? Ya, sebagaimana Khawarij sepanjang masa, bom, dan seterusnya. Ya, maka hati-hati. Makanya perlu untuk terus disampaikan pembahasan yang satu ini. Karena sekali lagi, meskipun tadi bencong Khawarij, nanti ketularan apa? Menularkan kepada yang lain. Muncul Khawarij sebagaimana kata Imam Barbahari, ihdar sigharal muhdatsat, hati-hati dari bid'ah-bid'ah yang kecil, fa inna ta'udu kibaran, kan akan membesar. Ya, maka harus betul-betul disampaikan kepada kaum muslimin. Nah, ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, wa ta'afu fil ma'kal, ini sudah kita sampaikan tadi, menjaga makan dan minuman, pakaian dari yang haram. Jangan sampai sekali lagi makan, minum, berpakaian, harta dari yang haram. Wasa'i fi amalil khair, berusaha untuk mengamalkan kebaikan, wal amri bin ma'ruf wa nahyil munkar, melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar. Ini sudah kita sampaikan juga pada 2 bab sebelumnya. Wal i'rad anil jahilin, dan berpaling dari orang-orang yang jahil. Sebagaimana ciri ibadur rahman tadi, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila ada orang jahil menyinyiri, mencela, maka qalu salam. Yang waras apa? Ngalah. Nah, hatta yu'alimuhum, sampaikan kebenaran kepada mereka, wa yubayyinu lahumul haq, ya. Tsummal inkar wal uquba min ba'dil bayan. Kalau mereka tetap ngeyel, wajib diingkari. Ya, kalau ada hukum dalam pemerintahan, ya perlu dihukum dan seterusnya, ya maka itu hak wewenang pemerintah kaum al-muslimin.
wa iqamatil udzur bainahum wa minhum, dan memberikan udzur di tengah-tengah mereka. Kemudian qala Syekhul Islam Abu Utsman As-Sabuni, ini sudah kita baca dalam 2 bab sebelumnya, maka kita lompati saja sampai kepada ucapan wa jami'u ma dzakara Syekh rahimallahu taala huna ma'asabiqihi kullu dzalika huwa minal adabil lati ta'addaba bi al-hadis. Semua yang disampaikan di 3 bab terakhir itu bagian daripada adab alil hadis. Fahum a'lamun nas billah wa syariatihi. Ahlus sunnah alul hadis adalah orang yang paling tahu tentang Allah, tentang syariat Allah. Wa hukmi wa hikmati, tentang hukumnya, wa hikmatihi. Fahum aulan nas bi an yuttaba'u. Dan ahlus sunnah alul hadis adalah orang yang paling layak untuk diikuti. Wa an yuktafa atharuhum fima hum alaihi minal adab, dan diikuti jejak mereka terutama dalam adab-adab tadi. Hiya adabul Islam allati da'ilal kitab wa sunnah, dan adab-adab yang telah disampaikan tersebut termasuk adab Islam yang dijelaskan oleh Al-Quran dan Sunnah. Wa hirsan 'alaiha fal wajib ala kulli muslimin an yaktadi bihim fi dzalik. Kewajiban setiap muslim mengikuti jejak ahlus sunnah, ahlul hadis. Wa an yaktafi atharahum wa an yahtadi bihudahum hatta yulhaqa bihim. Mengikuti jejak ahlul hadis sampai mereka diikutkan bersama mereka. Al-khulasa, kesimpulannya, ya tahalla ahlus sunnah bi sifati tawadhu wal hilmi wal iffa wal bu'di anil haram wa husnul khuluq wal wara wa ghidhalik. Ahlus sunnah berhias dengan sifat-sifat tawadhu, al-hilm, santun, wal iffa, suci, dan menjauh dari yang haram, dan berakhlak mulia, serta wara, dan lain seterusnya. Dan di akhir pembahasan, Al-Imam Abul Hasan Asy'ari menyatakan, mengikrarkan, memproklamirkan, fahadihi jumlatu ma ya'muruna bihi wa yastamiluna wa yarawnahu. Apa yang disebutkan dari awal pembahasan sampai akhir tadi, itulah yang diseru oleh ahli hadis, ahlus sunnah, dan mereka berpegang teguh dengannya dan berpendapat dengannya. Kemudian kata Imam Abul Hasan Asy'ari, wa bi kulli ma dzukir min qaulihim nakul wa ilaina nadhhab. Semua yang diucapkan oleh ahlul hadis dari awal pembahasan kitab ini sampai akhir, itulah yang kami ucapkan. Di antaranya, kalau kita masih ingat di awal pembahasan, beliau mengatakan wa yarawna anallaha alal asistawa. Ahlus sunnah alil hadis mengatakan Allah istawa, tinggi di atas arsy. Itu pendapat Imam Abul Hasan Asy'ari. Makanya yang mengaku Asy'ariyah sekarang tapi tidak meyakini Allah di atas arsy, itu pengikut Abul Hasan Al-Asy'ari yang KW. Karena ini akidahnya Imam Abul Hasan Asy'ari, mengikuti ahlul hadis yang mengatakan Allah di atas arsy. Ditambah lagi dalam bab-bab awal, Imam Abul Hasan Asy'ari mengatakan, ahlul hadis mengatakan anna lillahi yadain, Allah memiliki kedua tangan. Kalau ada Asy'ariyah sekarang mengatakan Allah tidak tersifati dengan sifat tangan, itu jisim dan sebagainya, maka itu Asy'ariyah yang apa? KW, yang imitasi, yang palsu. Demikian pula Imam Abul Hasan Asy'ari mengatakan lagi, wa anna lahu ainain, dan Allah memiliki kedua mata, bila kaif, tidak boleh dibagaimanakan, tidak boleh disamakan dengan makhluk. Itu akidah aslinya Abul Hasan Asy'ari. Maka yang mengatakan dari kelompok Asy'ariyah Allah tidak memiliki kedua mata, itu Asy'ariyah yang apa? KW. Dan seterusnya. Ini yang diikrarkan oleh Imam Abul Hasan Asy'ari. Inilah akidah kami. Wa ma taufiquna illa billah. Dan tidak ada taufik kepada kami kecuali dengan pertolongan Allah. Wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil wa bihi nasta'in wa alaina tawakkal wa ilaihi al-masir. Tafadhal kalau yang mau azan. Baik, ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Kita lanjutkan sedikit lagi syarah dari Syekh Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumis hafizahullah
Kata beliau, hadhihi aqidatul Imam Al-Asy'ari allati istaqarra 'alaiha wa sarraha biha. Inilah akidah aslinya Imam Abul Hasan Asy'ari yang beliau meninggal dunia di atasnya. Memang sudah kita sampaikan, beliau melalui 3 fase ya dalam berakidah. Yang pertama, beliau terpengaruh akidah Mu'tazilah, kemudian berubah menjadi Kullabiyah, yaitu yang sekarang ini dipakai oleh Asy'ariyah, menetapkan sebagian sifat. Dan yang ketiga, beliau terakhir mengikuti akidah salaf ashabul hadis seperti yang beliau nyatakan dalam kitabnya tadi, Maqalatu al-Islamin. Wa fiha ibratun lil Asy'ariyah wal Maturidiyah mimman intasabu ilaihi wa huwa bari' mimma yaqulun. Ya, dan di dalam akidah Imam Abul Hasan Asy'ari dalam kitabnya ini Maqalat Islamin, ada ibrah pelajaran berharga sebetulnya bagi kelompok Asy'ariyah Maturidiyah sekarang yang menisbatkan diri kepada Abul Hasan Asy'ari, namun Abul Hasan Asy'ari berlepas diri dari mereka. Contoh tadi, Abul Hasan Asy'ari meyakini Allah di atas arsy, di atas langit. Ya, Abul Hasan Asy'ari meyakini Allah punya kedua mata, kedua tangan sesuai dengan kebesarannya. Namun Asy'ariyah sekarang menolak, bahkan menuduh yang menetapkannya mujassimah, musyabbiha dan lain sebagainya. Wa mazalu yad'una ilaiha, yang mana mereka Asy'ariyah sekarang ini tetap ngeyel dengan akidah Kullabiyah fase kedua dari Abul Hasan Asy'ari, tidak mengikuti akidah terakhirnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Wa inna ma'aratu bayan aqidatihi allati istaqara 'alaiha fi akhir amri hatta yattaqullah wa yarji'una ilal haqq in kanu fi'lan mimman yuridul haqqa. Kata Syekh Abdurrahman Khumayyiz, aku menjelaskan akidah Imam Abul Hasan Asy'ari ini yang beliau meninggal dunia di atasnya, agar mereka kelompok Asy'ariyah yang sekarang betul-betul bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, dan kembali kepada kebenaran yang dipegang erat sampai mati oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, kalau memang mereka mau kebenaran. Wa illa fahum mubtilun muttabi'una syayatin walil ahwa. Kalau mereka tidak mau kembali kepada kebenaran, tidak mau kembali kepada ajaran akidah terakhirnya Abul Hasan Asy'ari, maka sebetulnya mereka pengikut kebatilan, pengikut setan dan hawa nafsu. Wafaqallahul jami' lima fihi ridha wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu as-shalihat. Dan insyaallah sebagai gantinya kita akan mengkaji ulang kitab Ushulus Sunnah Imam Ahmad dengan taklik, ya, sarah singkat Syekh Al-Walid, ya, Syekh Al-Walid bin Muhammad Nabi bin Saifi An-Nasr. Alhamdulillah buku ini sudah ada terjemahannya, ya, bagi yang mungkin ya mau pegang terjemahannya, insya Allah di online mungkin ada, ya. Sekali lagi dengan sarah, catat dengan sarah karena sarahnya banyak. Sarahnya ya Syekh Walid bin Muhammad Saifu An-Nasr hafidallahu taala. Ya, ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.